Oke, jadi apa yang kita coba hari ini mudah-mudahan bisa bikin atau membantu kalian dalam membuat template penulisan karya ilmiah gitu ya. Nantinya yang kita buat hari ini kalian bisa jadikan sebagai format dasar. Nanti kalau misalkan mau bikin pendahuluan, daftar isi, itu semuanya akan jadi otomatis. Tapi di luar itu kita akan mencoba terutama di anak-anak komunikasi ya. Jadi beberapa usulan penelitian atau proposalnya, terus laporan tugas akhir gitu ya. Beberapa saya temukan masih banyak melakukan sitasi yang bersifat manual gitu ya. Jadi kalau misalnya di pendahuluan dia nulis A gitu, belum tentu di daftar pustakanya si penulisan A ini ditulis. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu kita diskusikan gitu ya, sehingga nanti kalian tidak repot lagi membuat daftar pustaka, bagaimana melakukan sitasi, terus semua yang kalian kutip gitu udah langsung tertulis di daftar pustaka. Oke. Mungkin ini kita bahas materi dulu sedikit. Jadi sebenarnya ini di luar ini ya, RPS ya bahasanya. Cuman bagi saya ini penting sekali bagi teman-teman yang akan masuk ke proses penulisan karya ilmiah. Jadi terutama di laporan atau usulan penelitian gitu ya, atau bahasanya proposal lah. Oke, kita masuk dulu ke tools penulisan karya ilmiah. Karena kalau saya lebih fokus ke struktur karya ilmiah, itu sebenarnya sudah kalian bahas, pasti akan dibahas juga di di mata kuliah kualitatif. Di kuantitatif mungkin kalian sudah membuat, atau mungkin hanya sebatas mempelajari apa saja yang ada di dalam penulisan karya ilmiah. Jadi kalau mungkin di kelas saya kita lebih ke praktek saja. Nanti apa yang dihasilkan di kelas saya kalian bisa bisa cross check gitu ya di mata kuliah kualitatif. Jadi biar tidak bosen gitu ya, karena sebenarnya di teknik penulisan karya ilmiah ini sebenarnya basisnya sama dengan apa yang kalian pelajari di di mata kuliah kualitatif begitu. Jadi biar ada selang-seling gitu ya, biar tidak cuman belajar materi. Kita lebih baik di kelas saya kita praktek saja. Karena kemarin saya sempat ngobrol dengan Kajur dan Sekjur komunikasi. Kenapa dua mata kuliah ini ada di satu semester gitu ya bahasanya. Karena kalau di semester sebelumnya atau di angkatan kakak tingkat kalian itu penulisan karya ilmiah dan kualitatif itu berada di semester yang berbeda gitu. Jadi pertama kuantitatif memang, terus kualitatif baru ke teknik penulisan karya ilmiah. Sehingga ada runutnya. Jadi kalau sekarang ini kan satu semester kalian mempelajari dua hal yang menurut saya hampir mirip gitu ya. Karena ada teknik penulisan, ini juga terkait dengan pendahuluan, terus mungkin nanti sampai di awal itu berarti sampai di bagan ya. Kalau kalian sudah sempat download template-nya atau buku panduan tugas akhirnya, itu sebenarnya hampir mirip apa yang ditulis. Mungkin yang berbeda adalah kalau kualitatif dan kuantitatif itu lebih ke laporan akhir gitu ya, laporan akhir karya ilmiah. Karena di sana bakal ada data, bakal ada analisis data dan lain sebagainya. Tapi di kelas saya mungkin nanti outputnya adalah usulan penelitian ya, atau proposal
yang akan kalian gunakan untuk proses selanjutnya ke skripsi gitulah bahasanya. Oke, biar tidak terlalu lama ya. Jadi mudah-mudahan kalian sehat semua hari ini. Jadi apa yang kita bahas hari ini jadi modal gitu ya buat kalian untuk lebih mudah dalam membuat karya ilmiah. Jadi kita bahas tentang tools ini. Jadi yang pertama, saya sempat singgung kemarin. Sebenarnya ya, ada namanya reference manager. Jadi bagaimana kalian memanage citasi atau jurnal-jurnal yang akan menjadi rujukan kalian di dalam membuat sebuah tugas akhir. Nah, ada 3 yang sering dipakai gitu ya. Ada namanya Mendeley, ada namanya Zotero, ada namanya Enoch. Ini ketiga ini sudah saya coba, tapi saya lebih prepare kalian menggunakan Mendeley ini. Ini semuanya gratis ya. Kalau dipakai tidak terlalu rumit atau advance gitu. Semuanya bisa dipakai secara gratis, baik Mendeley, Zotero atau Enoch. Dan ini semuanya bisa digunakan di Microsoft Word. Jadi semua tools ini semuanya bisa digunakan di Microsoft Word. Nanti kita coba ya. Mungkin ketiga ini saya perlihatkan tampilannya antara Mendeley, Zotero atau Enoch ini. Oke, selanjutnya kenapa sih kalian harus menggunakan reference manager ini? Jadi yang pertama, kalian bisa mempermudah penulisan daftar pustaka atau citasi kalian. Jadi kalau misalkan kalian menemukan jurnal, jadi kalau kita dari pertemuan sebelumnya kita memakai jurnal gitu ya. Jadi nanti ketika kalian menulis, cukup ditulis di bagian-bagian yang sesuai dengan yang mau kalian kutip, gitulah bahasanya. Jadi kalau misalkan di pendahuluan misalkan atau di metode nanti atau mungkin di tinjauan pustaka gitu ya, kalau kalian merujuk ke buku panduannya, nanti cukup tulis di pendahuluan, di tinjauan pustaka atau misalkan di metode gitu. Kalian tidak usah mengetik lagi di daftar pustaka kalian. Itu fungsinya. Kalau biasanya kan kalau kalian pernah lihat mungkin, tapi saya tidak etis ya menunjukkan proposal atau tugas akhir kakak tingkat kalian. Biasanya ada bahasa mereka mengutip terus tahunnya lama sekali, terus isi tanda titik 2 gitu ya. Kalau kalian pernah lihat gitu ya, tanda titik 2 itu memperlihatkan tentang halaman mereka mengutip gitulah bahasanya. Anak-anak Ilkom sering sekali melakukan hal seperti itu dalam pengutipan gitu ya. Nah, setelah saya cross check atau saya tanya gitu ya, kamu beneran punya buku gitulah bahasanya, atau saya langsung intervensi dari pustaka tersebut. Apakah kamu punya bukunya? Apakah kamu tahu halaman yang kamu tulis ini memang ada tulisan yang kamu kutip ini? Nah, sebagian besar menjawab mereka tidak tahu halamannya dan mungkin tidak tahu juga bahwa buku itu ada. Itulah bahasa. Karena kan bukunya, kalau zaman sekarang nyari buku tentang pustaka kalian, terutama di komunikasi, itu kan bukunya lama-lama sekali ya, tidak ada terbitan baru gitu. Otomatis kalau misalkan cari di Google Scholar mungkin ada, tapi sangat sedikit sekali. Nah, kita akan menghilangkan pustaka-pustaka seperti itu. Lebih baik nanti kalian gunakan jurnal yang sudah terpublish gitu ya, minimal ada di Google Scholar. Terus yang selanjutnya adalah mengurangi kesalahan citasi. Jadi yang seperti tadi ya. Nah, waktu ini saya menemukan, jadi apa yang ditulis di pendahuluan, misalkan dia mengutip
Yogi gitu misalkan, dia mengutip Yogi di pendahuluan. Nah, Yogi ini nggak ditulis di daftar pustaka ya. Itu sering sekali saya menemukan. Jadi di atasnya ada Yogi, cuman di daftar pustakanya tidak ditulis gitu. Terus misalkan keseringan teman-teman gitu ya, untuk menulis tugas akhir itu biasanya mengcopy paste dari cover sampai daftar pustaka. Itu paling sering saya lihat ya. Nah, terus diedit bagian-bagian yang menurut kalian adalah yang perlu kalian edit saja. Jadi jarang kalian membaca keseluruhannya. Nah, kemarin saya menemukan ada yang menulis tentang ilmu komunikasi gitu loh bahasanya. Secara garis besar topiknya ilmu komunikasi, tapi di daftar pustaka ini ada tentang budaya, ada tentang hukum yang tidak ada kaitannya dengan tulisan yang kalian ajukan gitu loh bahasanya. Itu kenapa? Karena itu tadi, karena kalian copy paste dari halaman judul gitu ya sampai daftar pustaka. Kadang ada yang sampai lampirannya digunakan. Terus kalian lupa untuk mengeceknya, sehingga ketika dikumpul ada beberapa citasi yang mestinya kalian hilangkan itu masih nempel di daftar pustaka kalian. Jadi ini penting ya penggunaan reference manager ini. Terus yang selanjutnya efisiensi dan produktivitas ini. Jadi kalau misalkan ini kan biasanya udah kejar-kejaran ya untuk membuat tugas akhir dan lain sebagainya, itu prosesnya kejar-kejaran. Jadi kalau misalkan seperti yang tadi saya bilang, jadi penulisan daftar pustaka ini nanti dia akan otomatis ya. Jadi daftar pustaka kalian otomatis, cuman efisiensinya itu di bidang ini. Jadi kalau misalkan kalian menemukan jurnal, cukup citasi ini kalian gunakan di pendahuluan, misalkan di metode dan lain sebagainya. Kalian tidak usah berpikir tentang daftar pustaka ini. Kalaupun nanti kalian akan merubah rujukannya gitu ya, tiba-tiba tulisan ini tidak, menurut saya tidak sesuai gitu, terus kalian mau ganti gitu, nanti di daftar pustaka ini akan mengikuti. Jadi nggak usah diketik lagi di bagian daftar pustaka, dia akan otomatis berubah. Atau misalkan mau menambah gitu ya. Nah, terkadang kalian yang sering saya temukan gitu, mereka nambah di atas atau mengurangi di atas, di bawahnya tidak ikut terhapus atau ditambahkan. Sering banget saya menemukan itu. Jadi mungkin kalian adalah orang pertama yang, atau satu kelas ini mudah-mudahan menggunakan reference manager yang pertama. Jadi nanti berikutnya dari proposal kalian misalkan itu diturunkan lagi ke adik tingkat kalian, itu tidak lagi menggunakan penulisan daftar pustaka secara manual. Jadi gunakanlah reference manager ini. Ini sebenarnya hal yang tidak sulit ya, sangat-sangat tidak sulit. Jadi semuanya gampang digunakan. Oke, terus ada synchronize. Jadi semuanya daftar pustaka ini akan mensinkron apa yang kalian tulis sesuai dengan format yang ditentukan. Jadi kalau misalkan di Ilkom itu pakai format APA ya, nanti kita lihat ya. Jadi formatnya akan mengikuti apakah penulisan perlu ditulis nama pengarang misalkan di proses pengutipan atau cukup angka saja, nanti kita lihat. Nah, itu akan langsung synchronize dengan daftar pustakanya. Jadi formatnya akan langsung mengikuti format daftar pustaka yang seperti apa yang kalian gunakan gitu. Nah, terus ini bisa digunakan di multi perangkat ya. Misalkan di komputer kalian sudah terinstall, terus tiba-tiba besoknya kalian mau menggunakan komputer teman kalian, ya silahkan tinggal login menggunakan akun kalian di komputer teman kalian. Jadi sesimpel itu proses menggunakan reference manager ini. Jadi termasuk nanti reference yang kalian gunakan, citasi yang kalian gunakan, jurnal yang kalian gunakan itu akan berpindah ke
komputer teman kalian selama kalian login di sana ya. Nanti kalau misalkan kalian sign out, datanya akan hilang. Begitu. Oke, terus ini juga terkadang begini ya. Misalkan kalian download jurnal nih, terus kalian udah masukin ke misalkan ke salah satu reference manajernya, mungkin Mendeley gitu ya kita sebut. Nah, suatu saat kalian ingin baca ulang gitu ya, PDF-nya. Nah, ternyata kalian lupa nih naruh PDF-nya di mana. Nah, dengan reference manager ini kalian bisa bisa tahu file yang kalian gunakan itu tersimpan di mana. Nah, sering sekali biasanya orang menulis yang manual terutama ya, itu kan pasti naruh jurnalnya berantakan ya, kadang di C, kadang di desktop, kadang di D, terus kadang pindah ke flash disk dan lain sebagainya. Nah, itu membuat kalian akan kesusahan membaca ulang misalkan dari rujukan yang kalian sudah tulis ke laporan kalian gitu. Oke, itu fungsi dari reference manager. Nanti kita langsung coba ya. Kita lanjut dulu. Nah, terus selanjutnya ada namanya article structuring gitu ya, dengan menggunakan Microsoft Word. Jadi ada 3 hal yang bisa kalian gunakan. Jadi yang pertama kalian menggunakan styles, terus table of contents, terus ada comment. Saya sering kalau biasanya ada kakak tingkat kalian yang yang bimbingan gitu ya, proposal misalkan atau tugas akhir, saya jarang minta hard copy ya. Mungkin tidak pernah ya selama saya membimbing, saya tidak pernah minta hard copy. Lebih baik saya minta soft copy-nya, termasuk laporan tugas akhir ya, ketika sebelum sidang. Jadi saya gunakan fitur comment ini. Fitur comment ini yang sering saya gunakan. Nah, yang pertama ada styles. Kalau kalian pernah lihat laporan tugas akhir soft copy yang kalian dapat gitu ya, ada dalam satu Microsoft Word atau file doc-nya itu terdapat bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Itu ada dalam satu Microsoft Word. Itu biasanya mereka menggunakan styles. Jadi ada, kalau kalian pernah lihat heading gitu ya, heading itu, nah semuanya pakai styles. Terus ada namanya table of content. Ini fungsinya untuk membuat daftar isi. Jadi nggak usah lagi kalian ngetik daftar isi terus cari halamannya ke bawah baru ditulis daftar halaman. Sekarang sudah zaman modern ya. Semuanya sudah ada di YouTube, semuanya sudah ada di Google. Silahkan search. Ini untuk mempermudah pekerjaan kalian nanti ya. Oke, ada tiga fitur penting yang perlu kalian gunakan dalam menulis tugas akhir kalian. Nah, nanti kita akan buat styles, kita akan mencoba table of content, terus ada comment. Oke, itu yang akan kita coba nanti. Ada style, ada reference manager dan lain sebagainya. Nah, terus Google Scholar. Oke, karena kita berbicara dengan reference manager yang otomatis akan memerlukan sumber kalian mendapatkan sumber rujukan gitulah bahasanya. Jadi lebih baik gunakan Google Scholar. Lupakan google.com, misalkan kalian nyari di mana gitu ya untuk sumber referensi. Lupakan pokoknya hal-hal lain dalam penulisan tugas akhir kalian selain Google Scholar ini. Karena di Google Scholar itu ada jurnal, ada buku dan lain sebagainya yang bisa kalian gunakan sebagai rujukan, gitu ya. Jadi yang pertama kalian bisa menggunakan fitur kutipan. Jadi nanti kutipan ini akan langsung terinput ke dalam reference manajernya. Jadi nggak usah lagi ngetik formatnya. Semuanya akan otomatis sesuai apa yang ditulis di Google Scholar akan masuk ke reference manager kalian. Ini terkait dengan nama pengarang, judul tulisan, sumber bacaan dan lain sebagainya.
Nah terus nanti kalian bisa ekspor ke reference manager. Jadi dari apa yang kalian temukan di Google Scholar itu tinggal diekspor ke reference manager kalian. Jadi nggak usah diketik-ketik lagi. Oke, nanti saya akan contohkan. Terus kalian bisa simpan artikelnya. Jadi kayak tadi ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian lupa naruh di mana, tinggal buka misalkan Mendeley kalian, nanti cari judul tulisannya misalkan. Nah nanti di menunya nanti ada PDF-nya kalian taruh di mana. Atau misalkan kalian nggak mau buka pakai reference manager aja, itu bisa langsung klik akan muncul tulisannya. Jadi nggak usah pakai banyak software lah dalam membuat ini. Nah terus dalam mencari gitu ya, dalam mencari sumber rujukan. Nah ternyata ada beberapa hal yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, kalian bisa gunakan operator and or not dalam proses pencarian gitu ya. Jadi nanti kalian bisa coba sendiri. Misalkan nih, dalam tugas akhir kalian ada 2 kata kunci penting gitu ya. Ada pertama digital disruption, terus ada media industry. Jadi ada 2 kata penting. Nah kalau misalkan kalian menulis seperti ini, ada N ya. Jadi digital and media gitu ya, contohnya. Nah si Google Scholar ini akan mencari tulisan yang mengandung 2 makna ini, atau 2 kata kunci ini. Dia akan memunculkan hasil di hasil pencariannya 2 kata kunci ini akan muncul berbarengan gitulah bahasanya di dalam artikel-artikel yang muncul. Terus kalau misalkan nanti kalian mau nulis salah satu gitu ya, ada keterkaitan cuman tidak perlu ditampilkan gitu ya bahasanya. Misal nih, ada kata kunci digital, ada kata kunci media. Jadi misalkan terkadang kan media ini nggak ada di judul gitu misalkan, atau digitalnya tidak ada di judul. Jadi kalian bisa tulis digital or media. Jadi nanti media ini akan tertulis di PDF gitu ya, di file-file atau jurnal-jurnal yang menggunakan judul digital gitulah bahasanya. Gitu ya. Terus ada yang note nih. Ini note nih jarang orang gunakan ya, karena misalkan kalau kalian mau digital cukup tulis digital aja. Jadi nggak usah tulis yang kedua. Ini biasanya orang mau mencari artikel tentang digital gitu ya, tapi tidak mau memunculkan hasil yang berisi media. Jadi ini tiga komponen ini bisa kalian gunakan dalam pencarian di Google Scholar. Nah terus selanjutnya ada pencarian yang lebih spesifik. Misalkan nih kalian mau nyari digital atau media industri ya, anggap kalian ketik media industri di pencarian Google Scholar. Nah terkadang ada judul yang berisi media, terus judul kedua ada industri, ada yang ketiga media industri, keempat ada judul yang berisi industri dan lain sebagainya. Nah untuk memunculkan judul yang berisi kedua kata kunci ini, kalian bisa gunakan kutip ganda ya. Jadi seperti ini di tulisan ini. Jadi kalian bisa coba. Jadi kalau misalkan kalian punya 2 atau 3 gitu ya, taruh kata kunci itu di dalam tanda petik 2 ini di form pencarian Google Scholar. Nanti semua judulnya pasti akan berisi kata kunci ini. Nanti bisa kalian coba ya. Oke, itu tips Google Scholar. Terus, nah ini sebenarnya tambahan saja. Jadi kalau misalkan nanti kalian arahnya adalah ke dosen gitu misalkan, jadi proses atau mungkin syarat jurusan harus mempublish hasil karya kalian dalam bentuk jurnal gitu ya. Nah beberapa
Journal Finder bisa kalian gunakan. Jadi pertama ada Elsevier Journal Finder, ini biasanya skala internasional. Terus Springer ini biasanya berbayar ya. Elsevier Journal Finder ini akan memunculkan jurnal-jurnal top dunia tapi yang berbayar. Terus yang kedua ada namanya Springer, ini biasanya memunculkan semua jurnal tapi rata-rata tidak berbayar menggunakan ini. Nah terakhir ada namanya Sinta, ini yang biasa digunakan orang-orang di Indonesia. Oke, ini kalian bisa coba sendiri. Saya tidak akan arahkan, ini biarkan jadi pengalaman kalian sendiri dalam mencari jurnal gitu ya. Nah jurnal-jurnal yang muncul dari 3 jurnal finder ini jurnal-jurnal yang kredibel, baik di mancanegara maupun di Indonesia gitu ya. Ini jurnal-jurnal kredibel semua. Semuanya memiliki indeks gitu ya. Mereka terindeks secara hukum gitu di masing-masing negaranya. Kalau di Google Scholar itu semua jurnal yang tidak terindeks, yang tidak yang tidak tervalidasi gitu misalkan, itu memunculkan semua jurnal gitu ya. Tapi kalau kalian lebih spesifik lagi misalkan, itu bisa kalian gunakan Sinta. Nah, selain Google Scholar sebenarnya ada lagi satu, cuman webnya sering down ya, sering banget down. Itu punyanya Indonesia, namanya Portal Garuda ya. Itu kalian bisa cari sebenarnya jurnal-jurnal di sana. Itu jurnal yang terindeks di seluruh Indonesia, yang tervalidate gitu ya bahasanya. Itu kalian bisa gunakan namanya Jurnal Garuda. Nanti kita coba aja. Oke, terus paraphrase. Jadi paraphrase itu, nah sering kalian baca gitu ya. Jurnalnya kan panjang-panjang ya. Nah kalian ingin mencari poin pentingnya saja gitulah, atau kalian ingin mengutip poin pentingnya saja. Nah ada namanya Quillbot ya. Kalian bisa buka di Chrome atau misalkan Firefox, kalian cari Quillbot. Nanti dari tulisan kalian itu misalkan kalian menemukan pendahuluan yang bagus gitu. Terus kalian mau ngutip. Jadi kalian biar tidak terkena plagiat gitu ya. Gimana caranya mengutip? Nah, kalian bisa gunakan tools Quillbot ini namanya. Oke, Quillbot itu adalah AI ya. Jadi sejenis ChatGPT lah bahasanya. Tapi yang digunakan khusus untuk paraphrase atau meringkas tulisan. Jadi orang menggunakan Quillbot biasanya untuk menghindari plagiat ini. Saya coba, dia bisa bahasa Indonesia dan tentunya bahasa Inggrisnya. Jadi nanti biar tidak capek-capek melakukan paraphrase yang akhirnya itu mengandung plagiat, jadi cukup menggunakan Quillbot ini. Cuman karena ini tugas akhir ya, tentu kalian harus membaca dulu tulisan sumbernya secara lengkap. Jadi nggak asal paste di Quillbot ini ya. Jadi kalian harus pastikan dulu bahwa tulisan yang kalian kutip itu berhubungan dengan karya tugas akhir kalian, gitu ya. Pastikan itu terhubung atau mempunyai hubungan, dan memang apa yang kalian baca itu memang penting untuk dikutip, baru menggunakan Quillbot ini. Oke, biasanya orang melakukan paraphrase harus tahu dulu inti topiknya yang mau dikutip ya, apa yang kalian perlu kutip. Terus coba dibayangkan dari tulisan itu kira-kira benar nggak hasil kutipan yang mau kalian dapatkan. Atau misalnya kalau enggak, otomatis bisa dibandingkan gitulah bahasanya. Jadi zaman sekarang sudah sangat
gampang sekali ya. Selain mungkin kalian pakai ChatGPT dan lain sebagainya.